Bas gue ini bukan dicabut oleh Bang Hotman. Gue kalau ketemu Bang Hotman, gue nggak enak lah kalau dia diusir gimana? Suruh Firdaus jangan pakai cincin dukun. Firdaus Oiwobo akhirnya bisa dapat bernafas lega usai mengaku berita acara sumpah advokatnya atau BAS yang sempat dibekukan akan didaftarkan kembali melalui organisasi advokat yang baru. Nantinya Firdaus dapat kembali beracara di pengadilan sebagaimana dulu. Dan dengan didaftarkannya kembali berita acara sumpah advokatnya, karir kepengacaraan Firdaus dapat diselamatkan usai disebut-sebut tamat. Kabar berita acara sumpah advokat Firdaus yang akan kembali didaftarkan setelah Lebaran memang mengejutkan. Mengingat sebelumnya tidak ada yang menarasikan secara teknis mengenai pengaktifan atau pencabutan berita acara sumpah advokat. Lantas benarkah Firdaus tidak menyesal sumpah advokatnya dibekukan usai membuat kegaduhan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Kala itu, Bas gue ini bukan dicabut oleh Bang Hotman. Bas gue itu dibekukan oleh pengadilan atas rekomendasi Kongres Advokat Indonesia. Tidak ada penyesalan karena gue kan lagi tugas. Ya, gue dia berkaitan dengan kuasa. Gue tidak mencari pembenaran. Jadi artinya di sini ya udahlah buat pendewasaan bersama. Dan toh gue habis Lebaran gue juga akan mengajukan sumpah ulang kan gitu. Sidang dong, sidang. Kemarin gue sudah nanya kepada orang Mahkamah Agung, orang gue di Mahkamah Agung, Bang kalau untuk mempertahankan surat berita acara sumpah abang itu bukan kewenangan Mahkamah Agung karena itu permohonan dari KAI, Kongres Advokat Indonesia yang melantik gue. Jadi yang menyumpah gue kan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi. Jadi melantik gue ada Kongres Advokat Indonesia. Walaupun gue tanpa sidang etik. Jadi gue diajukan untuk pembekuan, ya dibekukan oleh Mahkamah Agung. Mereka sistem atas pengajuan daripada organisasi advokat. Nah gue ngajukan lagi dengan organisasi yang baru. Kemarin sudah masuk habis Lebaran, bulan Mei saya udah sumpah. Udah sumpah lagi. Udah semua. Udah semua. Seperti apa yang gue bilang, yang bisa memecat advokat itu hanyalah Pradi. Karena Undang-Undang 18 tahun 2003 dibentuk itu hanya untuk Pradi. Ya, single bar. Lalu pecah menjadi KAI tahun 2008, belum ada undang-undang yang terbaru, regulasi belum ada. Jadi, kalaupun ada 95 organisasi yang sudah terbentuk sekarang ini, hanya beberapa gelintir yang benar organisasi advokat, termasuk Pembasmi. Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Mereka Indonesia itu sejajar dengan Pradi dan KAI karena izinnya adalah advokat. Jadi artinya di sini dari 95 yang terbentuk di Kemenkumham yang mengatasnamakan advokat, hanya beberapa gelintir yang benar-benar organisasi advokat termasuk Lawyer Indonesia. Gitu. Jadi KAI, Pradi, Lawyer Indonesia, Pembasmi dan lain-lainnya ya silakan dikaji aja. Klien udah banyak banget. meski Hotman enggan menanggapi permintaan maafnya, Firdaus pantang menyerah untuk meminta maaf kepada Hotman atas permasalahan yang terjadi selama ini hingga menarik perhatian publik. Firdaus mengaku menyesal atas tindakan dan ucapannya terhadap Hotman yang tidak henti-hentinya menyerangnya. Sebagai pengacara yang jauh lebih muda jika dibandingkan Hotman, baik usia maupun pengalaman, Firdaus sadar jika Hotman tidak mungkin dilawan. Dan di bulan Ramadan kali ini, Firdaus tak henti-hentinya memohon permintaan maaf pada Hotman. Lantas, apa yang membuat Firdaus enggan menemui Hotman secara langsung untuk meminta maaf? Gue kalau ketemu Bang Hotman, gue nggak enak lah kalau dia diusir gimana? Kalau gue diusir Bang Hotman, gue pengen banget kan gue fansnya dia. Ya kan? Gue mau ngefans sama Bang Hotman, gue mau ketemu foto bareng, masa gue ngajukan diri atau gue diusir? Malu gue. Ya. Sekarang kan gue udah gak ada kuasa dari Bang Rasman, gue gak ada urusan dengan Bang Rasman lagi. Kalau misalnya gue diundang Bang Hotman, gue berbicara bareng, ya gue sangat senang orang gue ngefans sama dia, gue foto bareng Bang Hotman, gitu loh. Gue udah minta maaf sama Bang Hotman, ya, gue nggak egois. Jadi Bang Hotman itu adalah senior gue dan dia itu panutan gue. Selama ini gue ngefans sama dia. Jadi nggak ada sama sekali kaitannya dan kita nggak bisa menyalahkan Bang Hotman. Ini kekhilafan gue, yang artinya gue nggak mau menyalahkan orang. Ini sudah terjadi, mari kita sikapi dengan dewasa. Bang Hotman juga gue udah baik kok. Tadi pagi juga gue udah mau mesen minyak wangi di live-nya dia ya kan.
Ya karena gue fan sama dia gitu loh. Gue bisa, maaf ya, gue bisa sesukses ini karena di dunia pengacara, karena gue beliau salah satunya. Senior yang jadi panutan gue, dan beliau memang tulang keras gitu loh. Nah itu yang gue ikutin. Nah hari ini gue lawan dia, karena gue berdasarkan kuasa. Setelah kuasa gue diputus, gue nggak ada komentar lagi tentang Bang Hotman. Dia tetap adalah panutan gue, Bang Hotman. Salah satu pengacara panutan gue. Tadi juga pada saat Bang Hotman live, ya kan, gue pesen minyak wanginya, dia bilang, dia ngoceh, lama-lama dia pergi. Jadi artinya candaan gue sama Bang Hotman ini juga gue bukan mengajukan diri untuk ini ya, bukan takut atau apa, tapi gue sebagai junior merasa diri bahwa gue memang udah keterlaluan sih. Gue selama gue megang kuasa di Bang Rasman, keterlaluan gue. Bahasa gue sama orang tua keterlaluan. Jadi gue nggak, apapun ambekan Bang Hotman sekarang udah nggak gue tanggepin. Sebenarnya sih mungkin Rasman efek aja kalau gue nggak ini. Mungkin dia keselnya Bang Rasman, jadi gue kena ke bawah itu aja sih. Nggak ada masalah. Gue sama Bang Hotman udah baik sekarang, diri gue udah baik. Terserah Bang Hotman itu menyikapi seperti apa. Ya mudah-mudahan Bang Hotman membuka diri lah di bulan puasa ini untuk memaafkan gue, ya kan. Kita bersama-sama. Biasa gue kan junior. Dia bilang kan, pernah bilang kepada Pak Oce Kaligis, ya kan, dia ngefans sama Oce Kaligis dan lainnya, bahwa pengacara yang sukses adalah pengacara yang bisa melawan fansnya, melawan pengacara yang dikaguminya. Yang sekarang gue kagum sama Bang Hotman, gue lawan ya, jangan marah lah. Orang dia yang nyuruh kita, junior-juniornya untuk seperti itu gitu loh. Nah sekarang gue nggak ada kuasa kan, gue nggak ngomongin itu lagi. Suruh Firdaus jangan pakai cincin dukun. Udahlah, itulah. Nggak usah ditangkapi lagi lah. Sebelumnya, pertikaian yang terjadi antara Hotman dan Firdaus berlangsung cukup sengit. Dalam berbagai kesempatan, Hotman dan Firdaus terlibat saling ejek, mulai dari pendidikan hingga harta kekayaan. Bahkan, Firdaus sempat menantang Hotman debat dalam bahasa Inggris. Tantangan debat itu dilayangkan Firdaus usai Hotman mengejek bahasa Inggris seterunya itu yang menurutnya sangat buruk. Berita duka cita atas kualitas pengacara. Coba tonton video di mana si Sultan Uranium membacakan surat dia ke Lamborghini yang bahasa Inggrisnya bukan hanya salah tapi berantakan, parah di mana-mana. Waktu dia membaca kata immediately, artinya segera, dia bilang immediately. Bayangkan coba, immediately dibaca immediately, dan masih banyak kata-kata lain di surat yang dibacakan itu. Waktu dibacakan berantakan, padahal gelarnya begitu banyak. Kepada para siswa sekolah menengah atas di seluruh Indonesia, kalau kau bisa uraikan mana lagi kata-kata dari si Sultan Uranium tersebut yang bahasa Inggris dan pronunciation-nya salah, kau akan dapat hadiah dari Hotman 500.000 ditambah dengan parfum Crazy Rich by Hotman Paris. Oke, lihat postingan dia, lihat video yang dimana si Sultan Uranium membaca bahasa Inggris semuanya berantakan. Oke, mana lagi yang salah-salah, saya kasih kau hadiah. Gue itu Hotman berarti dia kurang belajar, ya, karena bahasa Inggris dia sama bahasa Inggris gue beda. Kalau itu kan Inggris kejawen yang gue baca, jadi kalau Inggris kejawen itu beda. Kan gue udah bilang, kalau dia kan bahasa Inggris United, ya kan, atau enggak Amerik, kan gitu. Jadi kalau dia biasa berbicara bahasa Inggris United atau Amerik, jangan disamakan sama gue. Gue kan biasa bahasa Inggris kejawen. Nah itulah Inggris kejawen. Gitu. Orang suruh belajar lagi mau gue Inggris kejawen. Jangan so pinter dia. Inggris kejawen itu gue mintain. Gitu. Nah orang Inggris harusnya belajar sama gue. Gitu loh. Dia bisa belajar wayang, bisa belajar bikin batik, ya kan. Nah sekarang ada Inggris kejawen. Belajar gue gurunya gitu. Gitu. Jadi jangan so tahu Hotman Paris itu. Kalau dia nggak tahu maksud dan tujuan gue. Pakai apa? Kan gue kuasai 3 bahasa sekarang. Ya kan? Inggris British, Inggris Amerik, Inggris kejawen. Dia mau pakai Inggris apa? Inggris kejawen yang jelasnya nggak bisa. Kemana yang gue baca itu dia nggak ngerti kan gitu. Tinggal Inggris British sama Inggris ini nih, Inggris Amerika. Gitu. Ayo kita mainkan. Tapi kalau Hotman Paris tuh ke TV, suruh ngomong apa masalah hukum. Ayo, emang itu yang gue tunggu-tunggu, debat masalah hukum, debat masalah bahasa Inggris.
Emang gue dari dulu tuh nunggu dia mau gue debat. Ayo kita kupas masalah hukum. Ya, kan dia selalu menyepelekan gue tuh. Ya kan, ayo gitu loh. Kalau memang lo dokternya dokter hebat, ayo ke gue. Jangan sampai dokter hewan lo jadinya ya kan. Kalau dokter hukum ayo kupas tuntas. Siapin TV-nya, debat sama gue. Mau pakai apa? Mau Inggris British, Inggris Amrik, Inggris Kejawen, bahas masalah hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum riba pun gue bisa. Bahas. Kan gue palu gak ada, apa lu pengen gue ada, Osman. Kalau dulu kan gue ngefans sama dia, ya kan? Karena memang sampai sekarang gue ngefans sama Osman. Kenapa? Karena dia selalu menginspirasi agar kita mencari uang yang banyak biar jadi super jet set seperti dia kan gitu. Dia udah masuk jet set, pengacara jet set. Nah, gue ngefans sama dia. Nah, hari ini Hotman ngefans atas kecerdasan gue. Maka tiap hari yang dibahas sama Hotman gue. Nggak ada bahasa lain tuh tiap hari. Di TikToknya di mana? Hari ini jadi bahasan Hotman gue. Karena dia ngefans dengan kecerdasan gue, ngefans dengan keberanian gue. Nah, dia hanya mempunyai keahlian untuk menunjukkan kekayaannya, tapi kecerdasan dan keberanian kurang dia dari gue gitu. Makanya dia ngefans gue. Di tengah berbagai kesibukannya, secara diam-diam Firdaus terjun ke dunia musik dengan merilis ulang lagu lama berjudul Rasa. Dunia musik bukan sesuatu yang baru bagi Firdaus. Sebelum dikenal luas sebagai pengacara, mantan kuasa hukum Rasman itu pernah mencoba peruntungannya di dunia musik dengan meluncurkan sejumlah lagu. Meski sayangnya, karir yang digelutinya itu meredupkan namanya. Dan kali ini, Firdaus mengaku optimis lagu yang baru saja dirilisnya akan diterima publik. Lantas, seperti apa perasaan Firdaus usai kembali terjun ke dunia musik? Hari ini saya bahagia sekali dan saya nggak pernah meneteskan air mata seperti ini ya. Jadi lebay seperti ini. Tapi saya terharu gara-gara lagu saya banyak yang nyanyiin ya kan. Dan saya nggak nyangka ya kalau Cobra musik bisa profesional seperti ini gitu loh. Ini semuanya beliau nih, Bang Hidra Bacan yang menyediakan hotel apa semuanya, beliau nih semuanya. Jadi emang benar-benar dia tuh benar-benar ya udah nggak bisa ngomong lah saya. Lagu yang saya ciptain ada 45, ya. Tapi yang udah diproduksi sekitar 10, ya. Alhamdulillah semuanya tenggelam. Baru Rasa yang meledak. Iya kenapa yang lain pada meledak dari tahun 95 gue bareng Mas si Andri di Kedoya ya kan. Kita produksi Andri produksi dengan PH-nya dengan ininya Andri Stiki, gue produksi dengan produser gue sendiri. Ya lama-lama begitu. Andrinya meledak gue melempem. Ya kan? Terus gue main lagi sama Charlie-nya meledak gue melempem lagi. Ya Allah. Jadi mudah-mudahan nih tahun gue tahun keberkahan tapi diawali dengan ujian ya, cobaan yang memang sangat dahsyat, tapi gue nggak ego karena itu bukan apa-apa, ini secara nggak disengaja tapi ini mempermalukan pengadilan juga. Jadi gue udah berkali-kali minta maaf sama Mahkamah Agung dan gue nggak pernah protes apapun, bahkan gue nggak pernah gugat, nggak pernah apa, udahlah biar saja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.